Mas Eko Nur Prasetyo ya? Nggih, Mas. Oke, gimana kabarnya Mas Eko? Ya, alhamdulillah baik, Mas. Baik ya. Iya. Oke. Mas Eko, ini catatan pinjaman online-nya ada di Samir, Watas, Bantu Saku, Monas, Finplus, Pinjam Yuk, Kredivo, Indodana, Shopee Paylater, Shopee Pinjam, Julo. Sebenarnya juga masih ada. Oh, masih ada lagi. Tapi lupa sih. Lupa. Oke. Sama yang ilegal-ilegal itu juga. Ilegalnya juga. Oke, berarti cukup lumayan banyak, Mas. Iya, Mas. Rata-rata berapa ini yang diingat? Kalau yang paling besar itu yang S pinjam ya. S pinjam. Sekitar 9 jutaan lah mungkin. Masih berapa kali? Itu masih banyak, baru bayar satu kali apa ya? Satu kali. Yang di bawahnya ada Julo yang nggak tinggi. Berarti Mas Eko kesini itu kapan Mas? Pertama konsultasi? Sekitar bulan Februari sih Mas. Sebenarnya juga udah terlambat sih. Mungkin ya karena tahunnya udah terlambat mungkin ya kan. Saya masuk ke situ udah cukup lama juga sebenarnya setelah anak kedua saya lahir sih sebenarnya. Pas kenal pinjol? Kenal pinjol itu kan awal mula kan dari Shopee. Ada Kredivo, tahu Julo juga. Dan istri baratnya yang legal-legal semua, yang resmi semua. Itu awal mula ya masih bisa lah gali lubang, nutup lubang. Karena untuk kebutuhan sehari-hari kan saya kerja sendiri, istri di rumah sama anak-anak. Dan mungkin 1, 2, 3 bulan awal itu kan masih bisa lah nutup-nutup. Nah, seiring anak kedua saya semakin besar, kebutuhan besar, ya jadi ya untuk yang awal-awal itu jadi tidak bisa cover semua, ambil lain seperti itu. Akhirnya sampai di kondisi ini banyak sekali. Berarti itu udah kalau kenal pinjol pertama kali di tahun berapa? Untuk Shopee ya sekitar setelah COVID itu apa ya? 2020-an ya. Itu kan memang sebenarnya pakai Paylater cuma buat beli pulsa awal mulanya. Awalnya pulsa sama belanja apa enggak. Tapi kan untuk tarik tunai awal mula belum tahu. Oke. Nah, setelah itu juga ada S pinjam, coba download, ternyata bisa pakai itu. Ya ternyata S Paylater juga bisa tarik tunai juga lah, masuk situ juga semua. Oke, berarti kalau dari 2021 ya, 2020 ya, 20 kenal sedulure dhewe 2024, berarti udah lama ya. Bahkan yang awal itu kan cuma Shopee, nggak terlalu banyak masih bisa lah tercover kan gitu. Oke. Berarti kemudian kenal komunitas di awal tahun. Di awal tahun ya kan sepuluh gitu kok kayaknya kok udah rasanya udah berat banget, kebutuhan semakin banyak untuk keluarga juga, kok mau gali lubang udah nggak bisa kan, wah cari solusi dia lihat di Instagram ibaratnya kan ada. Pertama nggak nemu sedulurnya apa itu saya lupa namanya kan. Saya cara baca komennya dulu kok kayak kurang serg gitu loh Mas. Awalnya malah kurang serg Mas. Oh enggak, maksudnya bukan di sedulur dewi yang awal nyari itu kan di tempat lain. Di tempat lain kok kayaknya kurang serg gitu. Akhirnya kok kayak nemu sedulur dewi itu tak baca dulu, lihat bio ini loh. Ini kayaknya kok meyakinkan, saya kan seperti itu aja. Coba saya hubungin ke admin, saya hubungin, oh ya bisa bantu, dibuatin jadwal itu. Pertama hari apa itu Jumat, saya nggak bisa karena ada berhalangan, dibuatin di reschedule hari Sabtu. Saya datang pas di hari Sabtu itu kayak nggak salah, pas sekitar jam 1 lah waktu itu. Oke, berarti kalau setelah gabung itu, jenengan ke sini itu berapa kali Mas? Satu kali waktu terus itu aja. Berarti langsung digabungkan ke grup gitu ya? Ya naik grupnya nggak langsung sih Mas. Nggak langsung. Berapa hari ya? Kan cuma masih WA-an sama admin tuh aja. Suruh kan aja Mas, WA Mas Ilham aja suruh masukin ke grup. Ya saya WA sama Mas Ilham tuh, Mas tolong saya masukin ke grup lah ya. Akhirnya dimasukin sama Mas Ilham ke grup. Ya biasanya kelewat Mas, harusnya memang langsung ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu cuma berapa hari sih. Ya. Oke, jadi kalau setelah gabung ke grup, setelah kenal komunitas, jadi dulu mungkin sebelum kenal komunitas Mas Eko itu ya kita seperti yang kita tahu lah kalau orang kena pinjol itu seperti apa dengan ketakutan dan lain sebagainya. Nah, monggo Mas Eko ceritakan setelah gabung di grup dan setelah kenal komunitas, pandangan terhadap pinjol jadi seperti apa? Awal saya nggak sama keluarga itu belum terbuka, masih saya pikir sendiri. Setelah itu saya scroll ke di Instagram itu bertemu sedulur DP, saya datang. Ya berarti setelah dari situ ya merasa lebih tenang lah, ya, dikasih tahu lah arahan mana nanti yang ada FC-nya datang atau enggak, atau seperti apa intimidasi yang dilakukan yang terjadi setelah kita masuk ke situ itu. Jadi berarti rasa ragu atau kan takut pun udah agak berkurang lah kan, seperti itu. Oke, ya kita memang selalu menekankan itu Mas, sama ini ya yang kita mau bahas sekarang itu masalah kalau didatengin FC. Nah, pengalaman Mas Eko kan pakai pinjaman online kan udah cukup lama nih,
setelah COVID yang dipakai juga cukup banyak. Ada Samir, Watas, Bantu Saku, Monas, Finplus, Pinjam Yuk, Kredivo, Indodana, Shopee, sama Julo gitu ya. Nah, sorry keadaannya ya pastinya lewat Jatuh Tempo ya. Ya kita belak-belakan saja. Yang udah didatengin apa aja Mas? Ya selama ini yang baru datang ke rumah itu ya semoga jangan yang lainnya ya. Itu Kredivo udah 2 kali datang ke rumah. Ya, tapi ini sih kita mau meyakinkan teman-teman. Biasanya kan teman-teman ada yang khawatir kan kita selalu nyampein ya, Sedulur Dewa selalu nyampein kalau belum ada dananya ya ditahan dulu sambil ngumpulin, nanti dibayar ketika udah ada dananya, kan gitu ya. Maksudnya kan daripada kita memaksakan meminjam sana sini, minjam sana sini, malah akhirnya bolong sana sini, ini nggak ketutup, itu bolong kemana-mana itu kan. Jadi mending gitu. Kan kekhawatiran orang kayak, loh nanti Mas kalau semakin aku telat lama, apa nggak bunganya nanti semakin tambah-tambah terus gitu kan. Nah ini di Mas Eko yang keterlambatan Indodana 4 bulan itu ya memang ada denda keterlambatan ya yang nambah. Tapi kan di aturan OJK memang aturannya 100% maksimal dari nominal pokok dan memang terbukti Mas sih seperti itu gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya nanti aku telat semakin lama semakin nambah, nggak, itu ada batas maksimalnya gitu. Oke, sekarang kita ke Kredivonya Mas yang didatangi. Kalau ini Samir, Watas, Bantu Saku, Modal Nasional, Finplus, Pinjam Yuk, enggak lah ya. Enggak, ini keterlambatan berapa? Nah, kalau Samir mungkin Lebaran kemarin sih Mas. Lebaran. Samir Modal Nasional itu terakhir, pokoknya pengajian itu di terakhir bayar itu di Lebaran kemarin. April apa ya? Lebaran itu apa? April. Sampai sekarang. Cuma kan aplikasi saya hapus kalau ada itu. Ya SMS enggak sih, WA, telepon. Ya kalau telepon enggak tahu ya nomor karena enggak dikenal. WA langsung enggak pernah sih. Ya, WA enggak pernah. Cuma WA kadang yang masuk itu masih dari Kredivo sama saya juga masih ada sih lupa apa Traveloka Pay Letter itu. Traveloka itu terlambat enggak posisinya? Itu terlambat. Berapa lama? Itu sekarang udah sekitar 3 bulan juga. 3 bulan. Traveloka Pay Letter. Tapi itu kayaknya aku majunya setelah dari sini itu. Masih dapet gitu ya. Masih ada itu. Aduh sebenarnya pengen sembuh tapi kan jangan kebutuhan itu kan. Satu dua itu masih kebayar ya. Karena setelah Lebaran itu saya emang benar-benar collab lagi belum bisa ya saya fokus di yang ke BRI yang emang pasti dulu aja yang itu tak lewatin semua. Oke, kalau Kredivonya tadi Mas berapa lama? Terlambatannya? Ya nek Kredivo tuh ya saya biasanya tak titip sih Mas, jadi terlambat 2 bulan saya bayar 1, terlambat 2 bulan saya bayar. Jadi setelah datang baru saya bayar biasanya. Berarti itu kan cicilan kan model kita. Sampai pernah didatangi sama Kredivo itu saat keterlambatan berapa lama? Itu biasanya jalan bulan kedua setelah 10 hari. Jadi 1 bulan itu masih belum, bulan kedua 40 hari lah setelah Lebaran. Oh, jadi misalnya Jatuh Tempo tanggal 1. Kan itu kan per bulan. Misalnya bulan Januari terlambat itu nggak didatengin. Belum datangin Februari terlambat. Tanggal 1 nanti 7 sampai 10 hari itu baru datang. Berarti keterlambatan di 2 bulan. Oke, itu didatengin. Udah berapa kali didatengin Kredivo? Didatengin 2 kali. 2 kali. Terakhir bulan kemarin. Terakhir Oktober ya. Oktober kemarin. Nah itu kan kebetulan kebetulan saya pas kerja yang ketemu kan istri sama anak saya di rumah. Nah kebetulan itu istri yang telepon saya. Ini Kredivo datang gimana? Ya bilang aja saya belum ada uang gitu. Ya emang dari sikap itu kayak kata istri saya emang dia nggak seperti yang kayak orang-orang bilang intimidasi dan sebagainya, sopan, datang sopan. Bukan orang sih pas waktu itu yang mungkin orang tahu area saya atau bukan orang tahu ya. Itu berarti dia datang sopan, disuruh masuk. Telepon saya juga pun sopan juga Mas. Berarti jenengan sempat telepon sama? Jadi kan istrinya telepon saya video call, saya jawab, saya disuruh ngomong langsung sama FC-nya langsung. Dia juga sebenarnya haruslah orang Jawa lah ibaratnya menurut saya. Mas tolong dibayarkan ya ini saya karena saya gini tak kasih tempo lagi 1 minggu, tolong kalau bisa titip 1 dulu lah, tolong saya dibantu. Gitu ya itu saya setelah itu ya saya usahakan lah titip untuk 1 dulu. Ya emang dari awal emang titip 1 dulu itu maksudnya? Ya kan ibaratnya dia datang kan karena ada dua kan keterlambat satu yang titip 1 gitu kan. Berarti jangan bayarkan juga, Mas Eko bayarkan juga. Saya bayarkan dulu 1. Yang 1 itu. Karena kan dari awal juga waktu tim SD kan ya kalau mau dicicil aja nggak apa-apa sebisane kan gitu.
Ya yang penting yang dibayar yang sesuai itu tadi yang disampaikan tadi, ya udah kredivo. Ya tetap kalau misalkan saya jaga ya suatu saat misalkan ada keperluan berasa ya mudah-mudahan enggak lagi lah kan, udah kamu lah mah kayak gitu Mas itu. Jadi satu yang dibayarkan itu kan otomatis sudah keterlambatan 30 hari ya? Iya, udah 30 hari. Itu ada bunga keterlambatannya gede nggak di kredivo? Nah, untuk kredivo itu biasanya tergantung nominal juga sih Mas. Beda-beda. Kalau yang punya saya kan ibaratnya 700 itu keterlambatannya 150 satu bulan. Satu bulan ya. Itu nanti kan tergantung karena memang ada aturan keterlambatan itu berapa persen dari nilai pinjaman kali berapa hari keterlambatan gitu kan. Terus itu kredivo sekali datang 2 kali ya? Apanya? Orangnya 2 kali. Orang yang sama atau yang pertama itu satu sendiri. Yang kedua itu 2 orang, cuma kan yang satu enggak ya cuma ikut aja mungkin, cuma kan ya kayak kata istri saya tuh yang temen itu orang cuma yang kan satunya yang ngomong tetap yang awal datang itu dia mungkin sopan. Ini satu tim kali ya mungkin satu tim ya mungkin untuk penekanan biar mungkin dibayarkan gitu, mungkin untuk intimidasi juga orang rumah kan mungkin juga bisa juga mungkin loh Mas ya kan. Tapi 2 kali didatengin dibayar semua Mas? Ya titip satu dulu juga satu juga. Oke. Ya kebetulan adanya segitu dulu lah. Ya kalau FC yang datang kan Mas Eko nggak menemui secara langsung tapi istri. Iya. Kalau berdasarkan istri mereka sopan tadi ya. Kalau dari kita kan kita selalu memberikan arahan kepada teman-teman kalau FC datang aturannya seperti ini. Ya. Misalnya ada surat tugas, ada identitas dan lain-lain. Itu nunjukin itu atau enggak? Nah kebetulan saya kayaknya nunjukin dia pakai name tag itu. Name tag. Makanya surat tugas sih kayaknya enggak sih. Ya mungkin karena kan saya di rumah sendiri dengan anak 2 tuh Mas ngomong dia kan mungkin nggak mau ribet dengan detail mana surat tugasnya dan sebagainya, padahal ya udah saya sampaikan mungkin kan karena udah di rumah capek dan sebagainya kan, yang penting dia dan name tag-nya tahu dan kan ya udah kan gitu kan, mungkin seperti itu. Oke. Tapi nggak yang aneh-aneh ya? Enggak. Teriak-teriak gini. Nek tak tanya kan enggak teriak-teriak itu. Ya enggak, ya masih sopan kok datang di depan rumah, makanya sopan tak suruh masuk. Malah disuruh masuk. Padahal tak bilang iso kalau bisa jangan disuruh masuk gini-gini ya. Justru apa tuh ngomongnya sopan kok. Jadi saya bilang seperti itu, ya udah monggo kan, saya bilang gitu Mas. Kebetulan ya saya nggak di rumah ya, cuma kan saya takutnya waktu datang itu kan nek orang ya sebenarnya orang tua udah tahu sih, cuma kan kalau sampai ada orang datang ke rumah kan nanti tidak tambah beban pikiran lagi orang tua itu kan. Saya ya, sebenarnya jaga itu. Sebenarnya nggak mau didatangi karena kan ya sudah kondisi sudah seperti ini ya, mau nggak mau kan tetap pasti didatangi kan gitu. Iya seperti yang kita sampaikan. Jadi maksudnya kalau kita komunitas sedulur DW atau bahkan komunitas lain itu memang nggak ada Mas yang aduh aku takut didatengin, bisa nggak sih biar FC nggak datang, nggak bisa. Iya. Gitu. Kalau memang aplikasinya punya petugas lapangan ya pasti datang ya, gitu kan. Ini sesuai yang disampaikan itu aja. Penting kan kita di rumah siapa aja. Ya, makanya kalau nggak mau didatangi ya dibayar kan. Gitu, makanya kan kita kalau misalnya datang ke sini tak suruh ngelis aplikasinya mana aja, nanti kita urutkan prioritaskan. Oh ini yang FC-nya gencar, ini yang jarang-jarang, ini yang tidak ada FC-nya. Jadi monggo, misalnya takut didatengin FC berarti kan prioritaskan bayaran FC. Ya, seperti Mas Ilham dulu juga pas waktu saya datang itu juga seperti itu, dia memprioritaskan itu. Karena urutan-urutannya. Ya nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa memberikan yang artinya nanti kalau ke sedulur DW FC-nya nggak didatengin atau kita bisa nge-backup FC, enggak gitu loh. Kita ngasih prioritas itu dengan tujuan biar teman-teman itu bisa menata keuangannya, mana yang akan dibayarkan terlebih dahulu. Kan seperti itu. Seperti itu, betul. Biar ini juga ya ke teman-teman biar terbuka sama tipsnya mungkin Mas Eko, teman-teman kan salah satu resiko yang paling dikhawatirkan itu ketika didatengin FC. Nah ini dari Mas Eko sendiri yang 2 kali datengin FC, tips-tipsnya buat teman-teman yang masih khawatir. Ya kalau tips buat teman-teman buat yang sudah didatangi FC ya, aja yang penting kita tetap tenang, tanyakan surat tugas. Apakah benar itu atas nama kita atau bukan, dan yang jika tidak ingin datangi FC ya itu sesuai timaran SD aja, diprioritaskan mana yang ada FC-nya atau enggak, seperti itu sih mungkin Mas. Oke. Sama pas didatengin FC Mas Eko enggak atau karena memang udah paham betul apa yang harus dilakukan atau gimana, soalnya kayaknya di grup nggak pernah
menyampaikan? Loh, ya kan, oh iya ya, saya belum pernah. Belum pernah Pernah cerita. ada sih mas. Oh, pernah? Saya udah pernah bilang saya pernah didaftarin, cuma kan waktu itu ketemu istri saya ada itu. Ada? Oh ada, pernah ada. Nah, Kapan gitu? menurut saya pribadi ya mas, kan mungkin pembawaan untuk laki-laki perempuan berbeda. Nah untuk saya pribadi ya, yang penting sesuai arahan mas ada, yang penting kita lihat dulu FC-nya bahwa surat tugas satu dan MTK atau enggak, surat tugasnya itu sesuai nama kita atau bukan, dan kita bersikap tenang aja. Tapi di grup nggak sempet rame ya mas kayaknya ya? Ya mungkin kan waktu itu pas komen itu kan mungkin ketumbuk sama yang lain ya kan. Biasanya kan soalnya ada yang ini langsung rame itu. Ya. Apalagi di grup. Nek pas itu kan Hijau saya itu. pas apa ya itu? Oh itu kan saya masuk itu yuk, ada yang komen apa jadi tempat saya ketutup itu. Cuma masih ada yang komen satu atau dua sepertinya gitu. Tapi nggak sempet. Nah, kalau Japri mungkin teman-teman yang Nah, lain. mungkin ada juga di waktu Ada itu beberapa orang tuh dari yang Solo juga ada atau nganu. Mas kalau nganu gini-gini ya tak sampai, yang penting tetap tenang aja sih mas, nggak usah nganu. Tak tahu ada yang WA gitu. Cepet juga ada juga sih mas. Ya pengalaman pribadi sih ini ya. Saya ditelepon FC Kredivo disuruh bayar angsuran 3 juta apa ya. Tapi namanya bukan saya, tapi saya ditelepon terus suruh bayar. Dia mau datang ke rumah, saya udah tak komen, mas tolong lagi dilihat itu namanya itu salah. Enggak mas, kamu itu bener namanya ini angsurannya ini harus dibayar. Mas tolong dilihat lagi itu nomornya, apa nama dan nomornya alamat itu salah. Dia tetap mail gitu ya, tak screenshot tak kirimkan. Masih telepon lagi, ibaratnya masalah sharing pengalaman pribadi aja ya, dia salah itu yuk. Akhirnya tak tekan lagi, dia intimidasi saya terus mas, telepon terus tak jawab. Saya tetap berani gitu, akhirnya dia terakhir minta maaf. Ya mas maaf saya Memang salah. kesalahan. Kesalahannya dia. FC apa DC mas? Itu pertama sih, itu udah masuk di sini itu. Oh, dia masih wong, DC. wong dia udah datang ke kantor saya foto. Loh. Berarti tapi nggak sempat ketemu. Enggak, dia di depan kantor saya foto. Mas saya udah di kantor ini gimana? Mau dibayar atau enggak? Sebentar saya enggak ada, belum ada keterlambatan. Saya kemarin baru bayar. Masnya kan namanya Eko siapa dia bilangnya gitu. Oh, bukan saya bukan itu nomornya. Iya masnya tuh ini namanya ini gini. Ya coba itu tetap ya itu foto di depan kantor saya. Ya udah gini aja kita ketemu aja. Tapi sebelumnya tolong dikonfirmasi dulu itu nama dan apa namanya masih yang datang itu sama nomornya sama tagihnya itu benar atau enggak. Kalau emang benar kita ketemu di depan mas, aku bilang gitu. Cuk, ya benar saya telepon lagi. Sekitar 5-10 lagi dia telepon. Ya, itu minta maaf kalau salah itu tadi. Padahal dia udah keluar, saya udah di depan. Dia emang di depan kantor dia foto gitu, tapi saya nggak keluar. Karena saya merasa saya udah bayar ya itu tadi yang nitip satu itu tadi. Tapi itu hasilnya beda lagi ya itu dari bahasanya dia orang. Kalau dari logat bicaranya ya dengan adanya intimidasi itu dia orang teriak-teriak gitu. Apa ya kalau berkaitan FC kan biasanya ancamannya saya udah di jalan, saya udah ngirim video dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu juga udah pernah juga sih mas, saya udah koordinasi dengan RT dan RW. Nah ya mau datang ke rumah bagi saya, udah datang aja nggak perlu RT RW mas. Sebetulnya kan kalau yang mereka kayak gitu kan justru malah itu bukan FC ya. Oh iya berarti cuma DC loh. Ya cuma DC. Kalau yang FC yang seperti kayak Divo itu tiba-tiba malah datang ke rumah dari depan. Kalau yang Redivo yang ketemu istri kan langsung datang. Langsung datang dia kayak ya kurang tahu sih WA istri atau enggak, kurang paham, istri juga enggak cerita. Kan enggak jadi kontak darurat kan atau jadi kalau itu kontak darurat istilahnya. Tapi kalau harusnya sih WA misalnya pun dia konfirmasi mau datang, WA-nya ke nomor Mas Eko sendiri kan, bukan ke kontak darurat gitu. Tapi yang jelas idealnya itu enggak yang konfirmasi gitu. Dan juga yang teman-teman mungkin takutnya karena ini mas, karena apa ya, yang terbesit di mereka itu kalau DC itu kan biasanya omongannya kasar, ngomong segala macem gitu. Padahal kalau FC yang datang justru malah sebaliknya ya enggak juga yang sopan santun nyuwun sewu enggak gitu ya, tapi ada bedanya gitu. Ada yang mungkin ada yang seperti itu, ada yang sopan, ada yang mungkin ada agak tegas tapi enggak yang sekasar kayak DC gitu loh. DC yang kan ngomongnya gitu kan. Dan teman-teman juga nggak perlu panik kalau misalnya apa ya, yang masih khawatir FC itu nanti bakalan melakukan kekerasan atau hal-hal lain gitu ya. Karena kita itu dilindungi, dan ketika misalnya FC itu datang tidak sesuai SOP atau melakukan kekerasan, tindakan intimidasi dan lain sebagainya atau tindakan kriminal lainnya, kita itu bisa mengadukan hal tersebut ke pihak berwajib. Dan pernah ada juga contoh kasusnya di Surabaya, itu Maret
di tahun 2024 FC itu memaksa untuk masuk rumah. Nah, itu juga udah satu pelanggaran. Ini dilaporkan, nomor pengaduannya ada di FC-03-2024-OJK. Nah, dengan pelanggaran masuk paksa ke rumah, tidak menunjukkan identitas dan juga menagih di luar jam kerja. Itu pelanggaran-pelanggaran yang sudah pernah dilaporkan di Surabaya Maret 2024. Nah, kemudian karena pelanggaran ini juga FC tersebut mendapatkan sanksi pencabutan FC, kemudian blacklist dari industri, dan juga FC bisa diproses secara pidana. Nah, hak-hak nasabah juga teman-teman bisa membaca di Peraturan OJK nomor 18/POJK.07/2018. Di antaranya menolak kunjungan tanpa surat tugas, merekam interaksi ya, dan meminta pendampingan hukum. Itu hak-hak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman khawatir misalnya di rumah sendirian kayak Mas Eko, istrinya mungkin di rumah sendirian, kita bisa jaga-jaga merekam. Kalau misalnya amit-amit terjadi situasi yang kurang enak, nah kita punya buktinya untuk melakukan tindakan pelaporan gitu. Terakhir mungkin Mas Eko ya, saran buat komunitas sedulure dhewe dari Mas Eko yang akan sudah ada di dalam grup komunitas dan sudah berinteraksi dengan kita, biar kedepannya kita selalu lebih baik untuk teman-teman yang terjerat pinjaman online. Monggo. Karena bagi saya dari awal itu sebenarnya dari tim S itu sudah sangat membantu sekali. Ya mungkin untuk aja sih, untuk teman-teman yang belum pernah terjerat pinjol ya, kalau bisa jangan pernah masuk ke pinjol. Dan yang sudah ibaratnya kalau sudah yang terkena ya kalau bisa sesuai yang sudah termasuk ke pinjol ya, kalau bisa diselesaikan lah ibaratnya. Kalau untuk yang resmi-resmi seperti terutama yang ada FC-nya itu, tolong ya jika tidak ingin datang ke rumah ya tolong diselesaikan aja ya. Kalau ya sebisa mungkin jangan sampailah terjerat pinjol, Mas. Ya, untuk saya. Ya kita pun yang udah pernah terjerat pinjol ya jangan sampai lagi. Iya kan. Walaupun saya juga udah pernah masuk lagi, tapi ya kamu sih sebenarnya. Ya, nggak ada yang menginginkan hal itu sebetulnya itu kalau kita mau meminta gitu kan ya. Terima kasih banyak Mas Eko ya, cerita pengalaman didatengin FC gitu, karena ini salah satu hal yang sering ditakutkan dan dikhawatirkan oleh teman-teman kita. Semoga cerita Mas Eko bisa membawa jadi pengetahuan teman-teman lah yang takut didatengin FC harus bertindak seperti apa, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini muncul bahwa FC nanti begini. Nah, Mas Eko ini membuktikan seperti apa sebetulnya kalau FC datang itu mereka ya yang nggak semenyeramkan yang DC gitu ya.